Kenapa sih dinosaurus bisa punah? Mereka itu kan penguasa planet ini selama jutaan tahun, raksasa yang kayaknya nggak terkalahkan. Kok bisa mereka lenyap begitu aja? Nah, jawaban yang kita pikir kita tahu ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Kita sering banget ngebayangin kepunahan dinosaurus itu sebagai satu kejadian tunggal. Meteor raksasa jatuh dan selesai. Tapi ternyata itu terlalu sederhana. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Ini adalah serangkaian bencana yang saling nyambung yang memicu keruntuhan ekosistem secara perlahan. Bukan satu pukulan, tapi 1000 pukulan kecil. Semuanya dimulai pada satu hari yang benar-benar mengerikan. Oke, mari kita putar balik waktu dan lihat gimana 24 jam pertama setelah tumbukan itu memulai akhir dari sebuah era. Coba bayangin ini deh, sebuah benda seukuran gunung menghantam bumi dengan kekuatan yang gak terbayangkan. Energi yang dilepaskan itu secara instan langsung memusnahkan kehidupan dalam radius ratusan kilometer dan memicu rentetan bencana global. Dalam hitungan jam aja, planet ini berubah jadi kayak neraka. Ada gempa bumi dahsyat, tsunami raksasa, lautan api di mana-mana. Tapi yang mengejutkan, ini semua baru permulaan. Kehancuran ini sifatnya masih lokal, dan kepunahan massal yang sesungguhnya itu bahkan belum dimulai. Nah, setelah ledakan awal yang penuh kekerasan itu, datanglah ancaman yang lebih lambat, tapi jauh lebih mematikan. Dunia akan memasuki malam yang sangat panjang, sebuah periode kegelapan yang bahkan meruntuhkan segalanya. Inilah yang terjadi selanjutnya, musim dingin akibat tumbukan. Jadi gini, debu dan partikel dari hantaman meteor itu terlempar tinggi banget ke atmosfer sampai ngebentuk selubung tebal yang nutupin matahari. Nah, tanpa sinar matahari, mesin kehidupan di bumi pun mulai mati. Efek pertamanya terasa di lautan. Tanpa cahaya, fitoplankton, fondasi dari seluruh kehidupan laut, mati semua. Ini langsung memicu efek domino. Makhluk kecil mati, terus ikan yang makan mereka juga mati, dan akhirnya predator puncak yang perkasa kayak Mosasaurus pun mati karena kelaparan. Jadi ini bukan kematian instan, tapi kematian perlahan karena kehabisan makanan. Di darat, ceritanya sama persis. Tumbuhan mati yang bikin dinosaurus herbivora raksasa kelaparan. Begitu mereka punah, para karnivora yang ada di puncak rantai makanan, kayak T-Rex, juga kehabisan mangsa. Ada semacam aturan baru. Semakin besar seekor dinosaurus, semakin cepat dia menuju kepunahan. Seolah-olah musim dingin akibat tumbukan itu belum cukup parah, ternyata bumi sedang menghadapi bencana lain secara bersamaan. Dan faktor inilah yang memastikan kalau mereka nggak akan punya jalan untuk pulih. Dan inilah dia pukulan telaknya. Ternyata, di waktu yang bersamaan, ada peristiwa geologis masif yang juga lagi terjadi. Di sisi lain dunia, serangkaian letusan gunung berapi raksasa terus-menerus memuntahkan gas rumah kaca dan racun ke atmosfer selama ribuan tahun. Kombinasi tumbukan meteor dan letusan gunung berapi ini menciptakan lingkungan yang benar-benar nggak bisa dihuni. Planet kita terjebak dalam siklus aneh, pemanasan global ekstrim, terus tiba-tiba pendinginan drastis, plus hujan asam. Nggak ada lagi stabilitas yang bisa bikin ekosistem pulih kembali. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa dinosaurus, sang penguasa planet ini, nggak bisa beradaptasi dan bertahan hidup di dunia baru yang sekacau ini? Disinilah letak ironinya. Sifat-sifat yang tadinya bikin dinosaurus jadi tak terkalahkan, ukuran raksasa mereka, kebutuhan energi yang tinggi, pola makan yang spesifik, tiba-tiba jadi kelemahan yang fatal. Sementara itu, makhluk-makhluk kecil, pemakan segala yang bisa ngumpet di bawah tanah, kayak nenek moyang mamalia kita, justru mereka yang berhasil lolos. Jadi, dinosaurus itu punah bukan karena mereka gagal atau nggak bisa berevolusi. Justru sebaliknya, mereka punah karena mereka terlalu sempurna beradaptasi dengan dunia yang tiba-tiba udah nggak ada lagi. Mereka dioptimalkan untuk stabilitas, bukan untuk krisis yang mengubah segalanya. Lenyapnya dinosaurus itu bukanlah akhir dari cerita kehidupan loh. Sebaliknya, itu adalah sebuah awal yang baru, yang membuka jalan bagi kita. Dengan perginya para raksasa, planet ini jadi seperti panggung yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 150 juta tahun, ada ruang bagi bentuk kehidupan lain untuk berkembang dan mengambil alih. Terus siapa yang mengisi kekosongan itu? Ya, nenek moyang kita, para mamalia. Mereka keluar dari persembunyian, tumbuh jadi lebih besar, jadi lebih cerdas, dan akhirnya mendominasi planet ini.
Tanpa kepunahan dinosaurus, kemungkinan besar kita semua nggak akan pernah ada di sini. Kisah dinosaurus ini ngasih kita sebuah pelajaran universal yang kuat banget. Keberhasilan mereka yang luar biasa itu ternyata nggak bisa melindungi mereka dari perubahan lingkungan yang fundamental. Ini pengingat bahwa nggak ada sistem yang terlalu besar atau terlalu kuat untuk bisa gagal. Jadi, saat kita melihat kembali kisah mereka, kita harus bertanya pada diri sendiri, dalam peradaban kita sekarang, dalam ekonomi kita, atau teknologi kita, raksasa tak terkalahkan apa sih yang kita andalkan saat ini? Dan seberapa siapkah mereka menghadapi perubahan yang nggak terduga?